Nah, orang sering bilang nih, kerjakan dong keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, titik. Sebenarnya ada kelanjutannya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebetulnya Allah yang mengerjakan. Terus sekarang bagaimana kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, gitu kan? Jadi sekarang tuh prakteknya gimana sih, gitu ya, in our daily life, gitu kan? Di Yohanes 16 ayat 13-14 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang akan diterimanya daripadaku. Jadi sekarang bagaimana caranya kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan? Kita kan sudah memulai ya. Ketika kita percaya, itu Roh Kudus yang pimpin kita sehingga kita percaya. Dan sekarang sama, kita juga perlu dipimpin Roh Kudus. Dan di sini dikatakan ia akan memuliakan aku. Jadi kita akan lihat aja dalam setiap kehidupan kita apakah itu berfokus pada memuliakan Tuhan Yesus atau memuliakan diri sendiri gitu ya. Orang kan kadang-kadang kalau dibilang kita tidak di bawah hukum Taurat tetapi di bawah roh, orang mungkin akan langsung darting ya, bisa langsung darah tinggi gitu, pikir lah kalau kayak gitu terus gimana dong, kita nggak punya pegangan gitu kan. Ya kalau untuk orang-orang yang non-believers betul, mereka perlu hukum Taurat betul gitu ya untuk guide mereka, tapi sekarang kita punya roh Tuhan yang dia sendiri, roh Yesus sendiri yang ada di dalam kita gitu, dan dia akan menuntun kita untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi supaya kalau kita juga melakukan itu, melakukan hukum ya, hukum Taurat kan ya, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya. Itu kita lakukan, tapi bukan dengan kekuatan kita gitu, tapi dengan pimpinan Roh Kudus gitu ya. Di Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, orang sering bilang nih, kerjakan dong keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, titik. Sebenarnya ada kelanjutannya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebetulnya Allah yang mengerjakan. Jadi dia yang memberikan kemauan di dalam hati kita, rohnya yang memberikan kemauan, dan dia sendiri yang menuntun kita. Jadi di sini katakan Allah lah yang mengerjakan, gitu. Bukan dengan kekuatan kita, gitu ya, menurut kerelaannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, contoh di Alkitab mengenai bagaimana ini semua gitu, supaya kita bisa punya gambaran seperti apa sih kira-kira gitu ya, apa ya sih yang Tuhan mau gitu. Kita lihat David, a man after God's own heart gitu ya, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia mulai istilahnya ya pelayanannya gitu ya dengan very very ekstrim. Dia membunuh Goliat ya dengan kasih karunia Tuhan. Kita bisa baca di 1 Samuel 17. Di sini dikatakan ayat 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami, di tangan Tuhan gitu ya. Jadi di sini dia tuh memulai dengan kasih karunia Tuhan. Dia bilang bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Tuhan sendiri. Di tangan Tuhanlah pertempuran itu, dan ia menyerahkan kamu ke dalam uh, tangan kami. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa Daud itu mengatakan bahwa itu bukan dia, jelas-jelas bukan dia, dia cuma pakai ketapel ya.
dengan satu batu pula langsung roboh gitu ya. Yang si Goliat yang semua orang takut, bahkan Raja Saul juga takut gitu kan. Tapi si anak ini yang masih kemerah-merahan, dia memulai dengan satu ketapel dan seluruh orang Filistin akhirnya kabur gitu kan, takutan gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, eh, apa yang terjadi pada saat dia mau memindahkan tabut perjanjian Tuhan. Kita bisa baca di 1 Tawarik 13. Di sini dikatakan bahwa Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Di sini dikatakan, baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Gidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Jadi di sini Daud itu sebetulnya tujuannya bagus kan. Dia punya hati yang benar sebenarnya. Dia mau pindahin tabut perjanjian Tuhan gitu. Dan dia juga pengen bikin rumah Tuhan yang proper gitu. Karena dia sendiri dia bilang, saya jadi raja, saya tinggal di tempat yang bagus begini. Tapi tabut perjanjian Tuhan itu nggak punya rumah yang bagus gitu. Dia punya hati yang benar sebenarnya. Nah terus dia berunding kan dengan pemimpin-pemimpin pasukan. Terus sudah gitu setuju. Akhirnya dia mau waktu dia bawa pakai kereta yang ditarik sama lembu gitu ya. Sebetulnya itu adalah cara dari orang Filistin kalau mereka mau mindahin dewa-dewa mereka gitu kan, patung-patung mereka gitu, mereka akan pakai itu. Jadi itu dipakai juga sama Daud gitu. Menariknya di sini, Daud itu dia nggak berunding dengan nabi-nabi Tuhan gitu, tapi dia berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan gitu. Jadi ya pemimpin-pemimpin pasukan ya mungkin mereka kasih ide sesuai dengan apa yang mereka lihat. Di sekelilingnya adalah orang-orang Kanaan gitu yang menyembah orang-orang Filistin yang menyembah-nyembah dewa-dewi dan itu caranya mereka gitu. Sementara cara Tuhan itu tabut perjanjian itu harus ditopang, Levites ya, orang-orang Lewi gitu. Jadi nggak boleh begitu gitu. Makanya ketika tiba-tiba keretanya itu miring, terus dipegang sama si Uza, Uza mati. Kenapa Uza mati? Karena nggak boleh dipegang itu gitu ya. Eh, apa tabut perjanjian itu gitu. Jadi akhirnya terus Daud marah gitu. Loh kok mati gitu ya. Terus dia marah gitu kan. Nah, mungkin seringkali orang, kalau kita bicara mengenai orang Kristen kita gitu ya, mungkin juga bisa aja ya, misal orang tuh punya keinginan baik gitu ya, dia misalnya pengen ministry, dia pengen pelayanan dan sebagainya. Tapi instead of asking God gitu, jadi bukannya tanya sama Tuhan, Holy Spirit gitu ya, tapi dia mungkin diskusi dengan atau dia melihat cara-cara duniawi gitu ya, mungkin meskipun hatinya benar gitu ya, tapi kalau caranya itu bukan cara Tuhan, itu mungkin nggak berhasil gitu. Dan ketika nggak berhasil, mungkin orang jadi marah gitu kan. Loh kok begini sih? Saya kan baik, tujuannya baik gitu kan. Eh, Kenapa Tuhan nggak berkati misalnya kayak gitu ya. Nah ini kita bisa belajar gitu, bisa belajar dari Daud gitu. Jadi belajar dari kesalahan orang supaya kita juga nggak melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi akhirnya di sini akhirnya baru dia melakukan dengan cara yang benar. Jadi dibawa di pundak orang-orang Lewi, udah gitu setiap 7 langkah dia malah makin ekstrim nih. Jadi bahkan kasih korban-korban bakaran di setiap perjalanan gitu sampai ke Yerusalem gitu ya. Jadi akhirnya dia melakukannya dengan cara yang benar setelah
kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Nah, terus itu di satu Tawarik 13 ya. Kemudian kita bisa lihat juga Daud itu belajar dari pengalaman gitu ya. Di eh, pasal berikutnya di satu Tawarik 14. Di sini kita bisa lihat ya. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Prasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Jadi di situ sebelum dia berperang, Daud itu tanya kepada Tuhan gitu ya. Terus setelah itu dikatakan ketika orang Filistin menyerbu lagi di lembah itu, jadi orang-orang yang sama di lembah yang sama, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Jadi di sini Daud itu, dia tuh bergantung kepada Tuhan. Dia udah bertanya, apakah dia harus melawan? Tuhan bilang, ya lawan, maju, katanya gitu, serang. Akhirnya Daud memukul. Kemudian orang-orang yang sama, ya Filistin, di tempat yang sama, di lembah itu lagi, menyerbu lagi. Kalau dia berpikiran secara manusia, mungkin dia berpikir, ya udah serang aja. Toh dulu, toh Tuhan bilang suruh serang kan, sekarang ya serang aja gitu. Tapi enggak, di sini dia belajar, dia tanya lagi gitu ya, tanya lagi, gimana? Terus Tuhan kasih strategi lain lagi. Dia bilang kamu jangan maju di belakang, buatlah gerakan lingkaran. Itu kan juga sebenarnya strategi yang mungkin dia nggak pernah berpikir seperti itu ya. Bikin gerakan lingkaran, terus kalau dengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon, baru keluar bertempur. Mana kepikiran kayak begini? Dia pasti nggak akan kepikiran kalau dia mikir pakai otaknya dia sendiri gitu kan. Tapi Tuhan kasih strategi gitu. Dan karena dia ngikutin tuntunan Tuhan, akhirnya dia bisa gitu, bisa memukul, akhirnya dia menang gitu kan. Jadi dia tuh belajar untuk bergantung kepada Tuhan gitu ya. Nah, di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi, caranya kita adalah kita memandang terus kepada Tuhan Yesus gitu. Dia akan memimpin kita di dalam iman gitu ya. Kemudian di Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi dia yang memulai. Dari awal Roh Kudus memulai gitu. Dia akan meneruskannya kalau kita mau bergantung kepada dia gitu ya. Jadi Tuhan Kristus yang memulai, kadang-kadang orang Kristen itu setelah itu journey-nya pakai human efforts. Jadi akhirnya dipikir ya siapa tahu bisa arrive by human efforts gitu ya dengan kekuatannya. Jadi kalau kamu terus mengerjakan kerjakan keselamatan dengan takut akan gentar, ya bisa kamu harus setia gitu dengan human efforts. No, that's not what he says. Dia bilang Kristus yang memulai, dia sendiri akan menyelesaikan. Jadi yang kita perlu lakukan adalah berjalan dalam iman dengan pimpinan Roh Kudus, pimpinan Roh Tuhan itu sendiri. Karena dia yang memulai, dia akan meneruskan sampai akhirnya gitu. Oke, ada komen atau pertanyaan? Aku mau tanya Rita, Iya, Kak Jun. yang mengenai Daud itu waktu bawa tabut perjanjiannya kan, waktu dulu aku baca itu sepertinya kan bukan kan nggak tahu gitu, kan nggak maksud kasihan juga gitu. Uza kan nggak tahu, Daud juga nggak tahu gitu. Terus Daud marah, tapi apa ya tujuannya untuk itu terjadi gitu? Untuk mau kasih pelajaran mesti begitu gitu.
Sebetulnya sih bukan, itu adalah hukumnya seperti itu gitu ya. Misalnya kita listrik gitu ya, kita listrik nih. Terus kita kan udah dikasih tahu kan, jangan pegang aliran listrik. Karena kalau pegang aliran listrik, itu bisa kesetrum, bisa mati, ya kan? Sama, itu tabut perjanjian. Jadi nggak boleh, Tuhan kan udah bilang, itu nggak boleh orang lain, suku lain. Jadi harus orang Lewi gitu kan, yang memanggul, yang memindah-mindahin. Dari zaman Musa juga kayak begitu gitu. Nah, sama sekarang si Uza memang maksudnya baik, tapi dia pegang itu aliran listrik gitu. Nah, terus kalau akhirnya mati, masa Tuhan yang disalahin? Bukan salah Tuhan dong sebenarnya. Iya nggak? Sama kayak kita kita aliran listrik ada yang pegang terus mati. Masa kita salahin Tuhan? Enggak kan gitu. Nah, maksudnya di sini Daud itu juga dia kurang wise waktu dia memutuskan untuk dia pakai cara-cara orang Kanaan, orang Filistin gitu untuk memindahkan itu. Dia juga nggak tanya kan, dia nggak tanya sama nabi-nabinya, dia nggak tanya dengan orang-orang Lewi misalnya. Dia nanya sama orang-orang pasukannya dia gitu. Which mungkin yang juga nggak ngerti juga gitu kan. Mereka bilang ya udah pakai aja kereta itu kayak orang-orang Kanaan gitu kan. Nah, maksudnya itulah bahayanya kalau kita bergantung pada cara-cara dunia. Hatinya mungkin benar, maksudnya mungkin benar gitu kan. Tetapi kalau caranya salah, itu akibatnya juga bisa bisa salah jadinya gitu loh. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya kan Daud kan marah, marah kan sama Tuhan gitu. Oh, kok begini gitu, sampai mati gitu si Uza gitu kan. Berapa banyak orang Kristen juga kayak begitu kan? Iya kan? Gitu. Jadi ya itulah makanya kita belajar, belajar aja dari kesalahan orang. Kita lihat kayak begitu, ya kita jangan lakukan itu gitu. Jadi ya akhirnya juga Daud learn the lesson gitu kan. Dia eh, akhirnya setiap kali mau perang juga dia tanya gitu kan. Nah, kan anak-anak dunia dibilang cerdik. Jadi yang bukan anak-anak dunia. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.